Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sahihul Bukhari. Alhamdulillah sudah di hadis nomor 5. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ya, Imam Bukhari berkata, hadis nomor 5, Haddatsana Musa bin Ismail, menceritakan hadis kepada kami oleh Musa bin Ismail. Jadi Musa bin Ismail ini sedikit, beliau bernama Abu Salamah At-Tabuzaki. Beliau ahli hadis dari Mesir. Qala, berkata ianya Musa bin Ismail, Haddatsana Abu Awanah, menceritakan hadis kepada kami oleh Abu Awanah. Abu Awanah ini nama beliau Waddah bin Abdillah, Mesir juga. Haddatsana Musa bin Abi Aisyah, menceritakan hadis kepada kami oleh Musa anak Abi Aisyah. Nah, jadi Musa bin Ibnu Abi Aisyah ini beliau enggak diketahui nama bapak beliau. Nama asli bapak beliau enggak dikenal, cuma disebut sebagai Abu Aisyah. Makanya beliau di sini disebut Musa ibnu Abi Aisyah. Qala, berkata ianya Musa ibnu Abi Aisyah, Haddatsana Sa'id bin Jubair, menceritakan hadis kepada kami oleh Sa'id bin Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair ini bertemu dengan Ibnu Abbas beliau. Nah, tabi'in. Anib bin Abbasin, dari Ibni Abbas. Jadi Sa'id bin Jubair ini mengambil hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita tentunya tahu kan, hibrul ummah, tintanya umat, turjumanul Quran. Nah, penterjemah Al-Quran, gelar beliau. Nah, beliau Ibnu Abbas ini bernama Abdullah, salah satu dari 4 Abdullah, inilah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair. Nah, jadi Ibnu Abbas ini sedikit, beliau meninggal di tahun 68 Hijriah. Dalam keadaan tidak bisa melihat ketika beliau mau meninggal. Nah, di usia 71 tahun. Pendapat saya menyatakan Ibnu Abbas meninggal di usia 71 tahun pada masa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu yang melarikan diri kan, terjadi perang dengan Yazid kan. Sehingga Abdullah bin Zubair ketika itu bersembunyi di Ka'bah. Kemudian Ka'bah diserang oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi kan. Diserang sehingga terbakar ketika itu. Ka'bah sampai terbakar pada masa Abdullah bin Zubair. Fi qawlihi, dari Ibni Abbas, fi qawlihi, pada firman-Nya Allah Ta'ala. Artinya hadis ini membahas tentang penjelasan firman Allah Ta'ala surat Al-Qiyamah. Bunyinya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan, hai Muhammad, dengannya Quran, lisanaka, akan lidahmu, lita'jala bihi, supaya engkau buru-buru dengannya Quran. Jadi ceritanya begini, Nabi setiap kali Jibril datang menyampaikan wahyu, belum selesai Sayyidina Jibril membacakan Quran, Nabi sudah ikut membaca. Dalam riwayat dinyatakan karena Nabi pengen supaya tidak lupa. Nabi pengen buru-buru, atau karena sangat cintanya Nabi, sehingga Nabi segera membaca. Akhirnya Nabi dilarang oleh Allah, la tuharrik bihi, janganlah engkau menggerakkan dengannya Quran akan lidahmu, hai Muhammad, lita'jala bihi, supaya engkau buru-buru dengannya Quran. Ya, begitu. Qala, ini berkata ianya Ibnu Abbas, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju mendapati ianya Nabi dari Quran itu syiddah, akan rasa berat. Jadi
Yu'aliju artinya mu'alajah itu artinya muhawalatu syai' bimasyaqqah, berusaha untuk mendapati sesuatu dengan sukar, berat. Ini kita artikan di sini adalah Nabi alaihissalam itu yu'aliju, mendapati ya Nabi dari Quran itu akan syiddah, berat. Nabi merasa berat ketika menerima Quran. Berat artinya dalam sisi Nabi, karena Nabi terlalu banyak menggerakkan lidah bibir Nabi sehingga Nabi lelah. Nah, wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan ada ianya Nabi mimma. Jadi begini, ini di sini banyak banget penjelasan cara mengartikannya ya. Jadi mimma itu ada ulama yang menyatakan kalau min itu masuk kepada ma sehingga mengandung arti rubama. Rubba itu kan kadang taksir, kadang taklil. Banyak hadis Nabi yang seperti ini. Kana mimma sering banget. Nah, kana mimma yaqulu li ashabih. Karena ada ianya Nabi mimma yaqulu, sebahagian yang Nabi katakan. Maksudnya sering Nabi mengatakan kepada sahabat beliau, man ra'a minkum munkara. Makanya di sini kita artikan wa kana mimma, ada ianya Nabi mimma, sering sekali yuharriku syafataihi, menggerakkan ianya Nabi akan dua bibir Nabi. Nah, jadi begitu. Wa kana mimma, ada ya Nabi itu mimma, dari sesuatu yang menggerakkan ya Nabi akan dua bibirnya Nabi, maksudnya Nabi sering sekali menggerakkan dua bibir Nabi berkaitan dengan Quran. Ini hadis sampai di sini. Kemudian faqala Ibnu Abbas, berkatalah oleh Ibnu Abbas. Ini namanya jumlah mu'taradhah. Ibnu Abbas menjelaskan hadis ini. Sebelum selesai Ibnu Abbas menceritakan hadis, Ibnu Abbas mulai menjelaskan. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fa ana uharrikuhuma lakum. Maka saya akan menggerakkan keduanya dua bibir untuk kalian, kama kana Rasulullah, sebagaimana yang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuharrikuhuma, menggerakkannya Nabi akan keduanya dua bibir. Artinya Ibnu Abbas menyatakan Nabi sering menggerakkan dua bibir. Kemudian Ibnu Abbas pengen menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya ketika itu bagaimana Nabi menggerakkan dua bibir. Wa qala Sa'id, dan berkatalah oleh Sa'id, ini Sa'id bin Jubair di atas, beliau berkata, ana uharrikuhuma kama ra'aitu ibn Abbasin yuharrikuhuma. Bermula saya itu akan menggerakkan keduanya dua bibir sebagaimana saya melihat akan Ibnu Abbas menggerakkan dianya Ibnu Abbas akan keduanya dua bibir. Jadi di sini Sa'id bin Jabir menyatakan kalau Sa'id bin Jubair ini memang melihat langsung bagaimana gerakan bibir Ibnu Abbas ketika beliau mencontohkan gerakan bibir Nabi. Adapun ketika Ibnu Abbas berkata, saya akan menggerakkan untuk kalian. Saya akan menggerakkan keduanya dua bibir untuk kalian sebagaimana Rasulullah menggerakkan keduanya. Di sini Ibnu Abbas tidak menyatakan sebagaimana saya melihat Nabi menggerakkan dua bibir. Ini kata Ibnu Hajar, gini, karena ketika turun ayat la tuharrik bihi lisanak, surat Al-Qiyamah, ini Makkiyah, ketika itu Ibnu Abbas belum lahir. Jadi Ibnu Abbas enggak melihat langsung bagaimana gerakan bibir Nabi. Karena Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum Hijriah. Nah, sedangkan ayat ini merupakan ayat-ayat yang awal turun. Karena itu Imam Bukhari juga memasukkannya dalam bab Badi'il Wahyi, kan? Permulaan wahyu, artinya termasuk wahyu yang awal turun. Sehingga Ibnu Abbas tidak menyatakan saya melihat, enggak. Jadi ada kemungkinan belakangan Nabi menceritakan mungkin kepada Ibnu Abbas, atau bisa juga Ibnu Abbas mendapatinya dari sahabat yang lain. Nah, adapun Sa'id bin Jubair memang nyata melihat Ibnu Abbas. Qala Sa'id, berkatalah oleh Sa'id bin Jubair, ana uharrikuhuma, saya itu akan menggerakkan kedua bibir, kama raaitu, sebagaimana saya melihat akan Ibnu Abbas yang menggerakkan ya Ibnu Abbas akan keduanya dua bibir. Nah, ini jumlah mu'tarazah ini sampai di sini. Nah, kemudian lanjutan hadis, faharraka syafataihi, maka menggerakkan ya Nabi akan dua bibirnya Nabi. Nah, ini lanjut hadis dari Ibnu Abbas. Ada ianya Nabi itu sering menggerakkan dua bibir Nabi. Faharraka syafataihi, maka menggerakkan ya Nabi akan dua bibirnya. Fa'anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah engkau menggerakkan
Hai Muhammad, dengannya Quran akan lisanmu. Lita'jala, supaya engkau buru-buru dengannya Quran. Nah, jangan buru-buru. Seperti cerita tadi kan, Nabi pengen hafal semua, jangan sampai ketinggalan, kelupaan, sehingga Nabi buru-buru, sehingga dilarang oleh Allah. Kemudian inna alaina, ini masih lanjutan ayat, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya di atas kami, sesungguhnya tugas kami, sesungguhnya kewajiban kami itu jam'ahu, mengumpulkan Quran, wa qur'ana, dan membacanya Quran. Nah, ini kabar gembira dari Allah kepada Nabi, enggak usah buru-buru, tenang aja. Kami yang akan mengumpulkan Quran dan membaca Quran untukmu. Apa maksud Allah yang akan mengumpulkan Quran? Nah ini, qala berkata, ianya Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas berkata, untuk menafsirkan maksud dari inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jam'uhu lahu fi sadrika wa taqra'a. Maksud dari inna alaina jam'ah, yaitu jam'uhu, mengumpulkannya Quran. Jam'uhu, mengumpulnya Allah, lahu baginya Quran, fi sadrika, dalam dadamu, wa taqra'ahu, dan bahwa engkau baca akannya Quran. Di sini juga terjadi ikhtilaf ini. Ada juga sebahagian kitab hadis, para ulama menguatkan ini bukan jam'u tapi jama'ahu. Jama'ahu, mengumpulkan ianya Allah akannya Quran untuknya Nabi. Ya. Di sini bahkan ada yang laka, jama'ahu laka, bukan jam'uhu lahu. Jadi terjadi khilaf ya. Menurut lafaz di sini kita artikan, dianya Allah itu jam'uhu, yang akan mengumpulkannya Quran, lahu untuknya Nabi, fi sadrika. Tapi ada aneh kan, dalam dadamu. Berkata ianya Ibnu Abbas, jam'uhu, mengumpulkannya Quran. Ini kembali kepada Allah aja. Berkata ianya Ibnu Abbas, maksud inna alaina jam'ah, sesungguhnya di atas kami itu mengumpulkannya Quran, yaitu jam'uhu, mengumpulkannya Allah, lahu baginya Quran, fi sadrika, dalam dadamu, wa taqra'ahu, dan engkau akan membaca akan Quran. Tenang, Allah akan mengumpulkan Quran dalam dadamu sehingga Quran itu enggak hilang selama-lamanya, dan engkau akan membaca Quran itu. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bila kami telah membaca akannya Quran, maksud kami telah membaca, bila kami telah membaca akannya Quran lewat lisan Jibril, karena Jibril lah yang menurunkan Quran kepada Nabi. Bila kami telah membaca akannya Quran, artinya Jibril telah membacakan Quran kepadamu, hai Muhammad, fattabi', maka ikuti olehmu Qur'ana, akan membacanya Quran. Santai aja, pelan-pelan. Ya, kemudian qala, berkata ianya Ibnu Abbas, apa maksud fattabi' Qur'ana? Apa maksud fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana? Bila kami membaca Quran, maka ikuti olehmu akan membacanya. Artinya fastami', dengarkan olehmu baginya Quran, wa ansit, diam. Dengar dan diam. Sesudah Jibril selesai membacakan, baru kamu membacanya. Summa inna alaina bayana. Sesungguhnya di atas kami itu menjelaskannya Quran. Lanjutan hadis. Kemudian summa. Nah ini summa inna alaina, ini tafsir dari Ibnu Abbas terhadap jumlah inna alaina bayana. Apa arti inna alaina bayana? Sesungguhnya tugas kami itu menjelaskannya Quran. Summa inna alaina, kemudian sesungguhnya di atas kami itu bahwa engkau akan membaca akannya Quran. Akan membaca akannya Quran dengan terang dan jelas. Fakana Rasulullah, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik, sesudah demikian kejadian itu, iza atahu Jibril, bila datang kepada Nabi oleh Jibril, istama'an, dia mendengar ianya Nabi. Kalau Jibril datang menyampaikan wahyu, Nabi mendengarkan dengan baik. Fa idzan talaqa Jibril, bila selesailah oleh Jibril selesai membaca, qara'ahun nabiyyu, membaca akannya Quran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qara'ah, sebagaimana membaca ianya Jibril akannya Quran. Coba kita lihat, ada nih catatan kaki di sini. Nah, mana catatan kaki? Yu'aliju. Tadi dalam hadis kan,
Kana yu'aliju minal mu'alajah. Dari mu'alajah, alaja yu'aliju mu'alajah. Wa hiya muhawalatu syai' bi masyaqqah. Dianya mu'alajah itu muhawalah, berusaha mendapatkan sesuatu dengan sukar. Tanzil ay tanzilul Quran alaih, turunnya Quran kepada Nabi. Wa kana mimma yuharriku syafatai. Dan ada ianya Nabi, sebahagian dari yang menggerakkan ya Nabi akan dua bibirnya Nabi. Artinya kana tisyiddatu min kasrati tahrikihi syafataihi. Adalah berat itu disebabkan dari banyak menggerakkannya Nabi akan dua bibirnya Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik khasyata ayyan siyama uhiya ilaih. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaf'alu dzalik, memperbuat ya Nabi akan demikian. Nabi sering menggerakkan dua bibir Nabi dan lidah. Kenapa? Khasyata ayyan siya, khawatir bahwa lupa ya Nabi ma uhiya ilaih, akan apa yang diwahyukan kepada Nabi. Takut Nabi lupa kepada wahyu. Bihi ay bil Quran. Lita'ajala bihi, supaya engkau buru-buru dengannya Quran. Lita'khudhahu ala ajalin, supaya engkau ambil akannya Quran di atas buru-buru. Ini Allah melarang kan? Wala tuharik bihi lisanak lita'ajala bihi, supaya engkau buru-buru dengannya. Maksudnya supaya engkau mengambil Quran itu di atas buru-buru. Musara'ata ila hifdhihi, karena pengen cepat kepada menghafalnya Quran. Khasyata an falita minhu syai'un, karena takut hilang dari Quran oleh sesuatu, sehingga Nabi buru-buru takut ada yang hilang. Jam'uhu lahu. Ini benar ini kan? Jam'uhu lahu, mengumpulkannya Allah baginya Quran. Jam'ullah, mengumpulkan oleh Allah Ta'ala bagi Quran. Wa taqra'ah wa an taqra'ah, bahwa engkau baca akannya Quran ba'dan tihai wahyi, sesudah selesai wahyunya Quran. Qur'anah ay qira'atahu, membacanya Quran sebagaimana yang diturunkan akan Quran. Fala yaghibu anka minhu syai'un, maka tidak akan hilang dari engkau darinya Quran oleh sesuatu. Tenang aja, enggak bakal ada yang hilang. Bayanah. Inna alaina bayanah tadi. Mana bayanah? Summa inna alaina bayana, sungguhnya tugas kami itu membayannya Quran. Maksud membayannya Quran apa ini? Bayanahu, membayannya Quran ay istimrara hifdzika lahu, akan tetap menghafalnya engkau wahai Muhammad baginya Quran, bidzuhurihi ala lisanik, dengan zahirnya Quran di atas lidahmu, terang, gampang. Waqila, dikatakan orang maksud tugas kami menjelaskan Quran, yaitu dikatakan orang bayana mujmalati, menjelaskan mujmalnya Quran. Ayat-ayat Quran yang mujmal akan dijelaskan oleh Allah. Wa tawdiha muskilatihi, dan menjelaskan yang muskilnya Quran. Wa bayana ma fihi, dan menjelaskan ma yang ada ianya ma dalamnya Quran, min halalin wa haramin, dari yang halal dan haram, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Wal ayat di atas itu min suratil qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Hadis nomor 6, panjang enggak? Pendek ya? Hadis nomor 6 langsung. Haddasana Abdan, telah menceritakan hadis. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan haddasana Abdan, menceritakan hadis kepada kami oleh Abdan. Siapa Abdan di sini? Kata Ibnu Hajar, Abdullah bin Utsman al-Marwazi dan Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdan itu Abdullah bin Utsman al-Warmadi dan Abdullah ibnul Mubarak. Akhbarana Abdullah. Abdan ini dua, bukan abdan dua hamba ini berarti. Abdan namanya memang Abdan. Abdan, siapa Abdan? Ya, yang benar Abdan ini bukan tasniyah. Haddasana Abdan, menceritakan hadis kepada kami oleh Abdan. Siapa Abdan itu? Abdullah bin Utsman al-Marwazi, ya begitu. Akhbarana Abdullah, memberikan kabar kepada kami oleh Abdullah. Jadi Abdullah di sini Ibnul Mubarak. Ini baru benar. Ini saya kepikir tadi tasniyah. Haddasana Abdan, menceritakan hadis kepada kami oleh Abdan. Abdan itu Abdullah bin Utsman al-Marwazi.
Kemudian akhbarana Abdullah, menceritakan hadis kepada kami oleh Abdullah, yaitu maksudnya di sini Ibnu Mubarak. Qala, berkata ianya Abdullah Ibnu Mubarak, akhbarana Yunus aniz Zuhri, menceritakan kepada kami oleh Yunus dari Az-Zuhri. Ya. Oleh Yunus dari Az-Zuhri. Ha ini apa maksudnya? Kita lihat dulu. Nah ini. Hadis nomor 6 ini. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan akan hadis ini oleh Imam Muslim fil fadail, dalam bab fadilah. Judulnya bab kanan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Itu manusia paling dermawan dengan kebaikan. Hadal harfu yusamma ha at-tahwil. Bermula ini huruf itu dinamakan orang akan dianya ini huruf akan ha tahwil. Ha tahwil. Ha untuk memalingkan. Wa yu'tabiha rumzan litahwili min isnadin ila isnadin akhar. Jadi didatangkan dengan ini huruf ha sebagai simbol, rumzan sebagai simbol untuk berpaling dari satu sanad kepada sanad yang lain. Iza kana, bila adalah bagi hadis itu isnadani, dua isnad fa aksara, maka lebih banyak. Berarti itu simbol untuk mengisyarahkan bahwa hadis ini punya sanad yang berbeda, punya sanad yang lain. Ya, hatta la yurakkabal isnadus sani ma'al isnadil awal, sehingga tidak digabungkan akan sanad yang kedua bersama sanad pertama, artinya menunjukkan bahwa sanadnya berbeda. Fayaj'ala, maka dijadikan akan keduanya sanad isnadan wahidan, akan sebagai satu sanad, supaya jangan tasyabuh, jangan orang mengira ini satu sanadnya, dua sanad dijadikan satu, jangan. Wakila, dikatakan orang innaha rumzun ila qaulih, sesungguhnya ha tadi itu simbol kepada ucapannya musannif al-hadis. Jadi ha itu maksudnya al-hadis. Ail hadisil mazkur, hadis yang disebutkan. Walakin bihadzal isnad, tetapi dengan ini isnad. Jadi kita lihat dulu. Mana tadi? Jadi akhbarana, memberitahukan kepada kami oleh Yunus an-Zuhri, ha, hadis di atas. Wa haddatsana Bishr bin Muhammad, menceritakan hadis kepada kami oleh Bishr bin Muhammad, qala, berkata ianya Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah, memberitakan kepada kami oleh Abdullah, qala, berkata ianya Abdullah. Nah, ini kan sanad lain kan? Qala, berkata ianya Abdullah, akhbarana Yunus wa Ma'mar aniz Zuhri nahwahu, memberitakan kepada kami oleh Yunus dan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri nahwahu, akan seumpamanya hadis. Artinya hadis ini ada dua sanadnya yang berbeda. Qala, berkata ianya Az-Zuhri, akhbarani Ubaidullah bin Ibnu Abdillah, menceritakan kepada kami oleh Ubaidullah Ibnu Abdillah an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, qala, berkata ianya Ibni Abbas, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas, itu manusia paling dermawan. Jadi ajwadan nas di sini manusia paling dermawan secara mutlak, umum, enggak bisa dibandingkan dengan siapapun nabi, manusia paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan ada ianya nabi itu ajwadama, itu paling dermawan ma, yang ada ianya nabi itu sabit dalam Ramadan. Jadi ma di sini kita jadikan ma masdariyah juga boleh. Dan ada ianya nabi itu ajwada, itu paling dermawan muddata qaunihi, pada masa keadaannya nabi itu di dalam bulan Ramadan. Nabi manusia paling dermawan. Kemudian lebih dermawan lagi ketika nabi berada dalam Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di ketika menemui akannya nabi oleh Jibril. Nah, ini banyak faedah dalam hadis ini, tapi kita enggak membaca faedahnya. Kata Imam Nawawi, ini anjuran untuk dermawan secara umum, wabil khusus lagi dermawan di bulan Ramadan. Kemudian juga nanti mengisahkan tentang bagaimana Nabi mengulang Quran di bulan Ramadan. Juga menganjurkan kita banyak baca Quran di bulan Ramadan. Juga faedahnya menganjurkan kita saling berziarah. Antara orang soleh dengan orang soleh itu saling ziarah, di mana Nabi dan Jibril ini selalu bertemu di bulan Ramadan. Biarin dulu. Ada ianya nabi itu ajwadama, itu paling dermawan di masa
keadaan Nabi itu di dalam bulan Ramadan hina yalqahu, ketika menemui akannya Nabi oleh Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ada ianya Jibril itu menemui Jibril akan Nabi fi kulli lailah, dalam setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan Jibril bertemu Nabi. Apa yang Nabi lakukan bersama Jibril? Fayudarisuhul Quran. Maka memudarasah, mengkaji ianya Nabi, memudarasah ianya Nabi akannya Jibril akan Quran. Memudarasah ianya Nabi akan Jibril akan Quran. Artinya Nabi belajar Quran bersama Jibril. Mudarasah kita artikan belajar. Kalau Nabi aja belajar, apalagi kita ya, nggak ada apa-apanya. Fala Rasulullah, maka sungguh bermula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajwadu, itu paling dermawan dengan kebaikan, minarrihil mursalah, dari angin yang mursalah, dari angin yang ditiupkan, angin yang dibebaskan bertiup kemana saja. Nah, begitulah kedermawanan Nabi. Nabi malah lebih dermawan dari angin yang bisa bertiup kemana saja, mengenai siapa saja. Jadi berarti dermawan Nabi ini merata umum. Kita lihat ya, ada penjelasan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi maksud mudarasah berada di sini. Fayudarisu, mengkaji ianya Nabi akannya Jibril akan Quran, ya kan? Diambil dari kata mudarasah. Bermula asalnya mudarasah itu ta'ahudu syai', menjaga sesuatu hingga tidak dilupakan. Jadi yang dimaksud di sini tanawaba ma'hul qiraah, saling bergantian ianya Nabi bersama Jibril akan bacaan ala surah di atas cepat. Artinya Jibril membaca, Nabi membaca untuk supaya makin melekat Quran itu di dada Nabi. Mursalah artinya mutlaqah, angin yang dibebaskan. Allati yadumu hububuha, yang abadi, yang tetaplah oleh bertiupnya angin. Wa ya'ummu naf'uha, dan umumlah oleh manfaatnya angin. Nah, inilah Nabi. Kita baca matan aja nggak bakal khatam-khatam kan. Sahih Bukhari apalagi kalau baca syarahnya lebih nggak jalan. Masya Allah. Dermawan. Kita berikan apa yang bisa kita berikan. Enggak harus selalu harta. Apa yang kita punya itu yang kita berikan. Imam Nawawi berkata, faedah hadis ini al-hasu alal jud, mengajak untuk berbuat dermawan dalam setiap waktu. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan orang-orang baik, kita bertemu dengan orang baik, harus dermawan. Ya, ketika Nabi bertemu dengan Jibril kan, ini dalam hadis ini kan dikisahkan kalau Nabi itu makin dermawan di bulan Ramadan. Ya, kemudian juga dalam hadis itu ada faedahnya untuk kita ziaratus sulaha, mengunjungi orang-orang saleh wa ahlul khair, orang-orang baik, dan kita lakukan ziarah itu berulang-ulang sebagaimana Jibril berulang-ulang bertemu Nabi ya. Dan juga anjuran untuk memperbanyak membaca Quran khususnya di bulan Ramadan. Kemudian Quran itu juga merupakan zikir yang paling utama dibanding segala zikir yang lain kan, karena itulah yang Nabi ulang-ulang selalu dalam Al-Quran. Begitulah.
Innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah itu maha dermawan, menyukai kedermawanan ya. Kemudian Nabi juga menyatakan ana ajwadu waladu Adam. Ajwadu waladi Adam. Saya ini anak Adam paling dermawan. Wa ajwaduhum ba'di, dan orang yang paling dermawan sesudahku rajulun alima ilman, seorang laki-laki yang mengetahui satu ilmu, fanasyara ilmah, maka dia menyebarkan ilmunya. Itu masuk dalam kategori orang dermawan. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang dermawan. Amin Allahumma amin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.